Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berkata billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di mushola Yayasan Zatul Adabi dalam rangka memulai tahun pelajaran baru 2025-26 dan ta'aruf masa ta'aruf, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk santri-santri baru tahun pelajaran 2025-2026. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya sehingga apa yang menjadi hajat tujuan kita yaitu mendidik membimbing, menanamkan adab kepada para santri, kepada anak-anak kita itu diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan keberhasilan memperoleh ilmu para santri, yaitu ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang melahirkan amal, ilmu yang barokah, yang terus bertambah ziyadatul khair ba'dal khair. Keberkahan itu ukurannya dari satu kebaikan kemudian berpindah kepada kebaikan yang lain, itu selalu Allah mudahkan. Itu yang kita harapkan dalam sekurang-kurangnya 1 tahun ke depan untuk program TK tahun. Dan program yang lain tentu sesuai dengan jenjangnya ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, dan juga program tahfiz suri Jadi mengulang salawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya yang istiqomah untuk jalan kehidupan ila yaumil qiyamah. Kemudian rahimahullah, pada awal tahun pelajaran baru ini perlu kita membangun kesepahaman sama-sama sepakat dan paham bagaimana sistem pembelajaran, bagaimana model pembelajaran yang sudah kita jalankan. Setidaknya lembaga ini sudah 8 tahun berjalan sejak tahun 2017. Alhamdulillah Allah terus memberikan pertolongan jika alumni yang sudah lulus itu bisa menjadi alumni yang manfaat, terutama penuntasan pada ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain itu menjadi kurikulum utama yang harus dituntaskan
ditambah dengan ilmu yang fardu kifayah. Ya, kita secara adab terhadap ilmu yaitu mengutamakan yang wajib, baru kemudian fardu kifayah, baru kemudian ilmu yang mustahab atau ilmu berikutnya yang mubah, ya, yang boleh dipelajari, boleh tidak. Jika hierarki ilmu itu benar, jadi orang itu beradab kepada ilmu itu tepat, sehingga berhasil nantinya dalam belajar. Allah untuk itu, ya, dengan pengalaman yang sudah ya selama 8 tahun ini kita lalui, perlu terbangun sinergi, ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sinergi kerjasama yang baik, ya, antara orang tua, sekolah, ya, pihak guru dan santri, ya. Santri yang kita didik ini memiliki karakter, ya, sifat berbeda-beda, ya, memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, ya. Oleh karenanya kita harus bisa memberikan treatment, ya, perlakuan, pelayanan pendidikan yang tepat, yang terbaik, yang dapat mengembangkan potensi-potensi peserta didik itu, santri itu semaksimal mungkin, dan fa'alhamaha fujuraha, kita berupaya menutup potensi negatif bawaan tabiat manusia punya nafsu amarah bisu, ingin berbuat buruk, yang kita sering sebut mungkin dosa atau nakal, ya, itu berupaya, sekolah ini berupaya sekuat-kuatnya menutup, ya, potensi negatif itu dan mengembangkan potensi yang positif atau takwanya itu, supaya fitrah tauhidnya terus terjaga, kemudian ditambah dengan fitrah munazzalah, yaitu Al-Quran itu bisa hadir di dalam hatinya, menjadi keimanan dan memancarkan akhlak mulia, menjadi insan adabi, ya, anak-anak yang beradab, menjadi insan Qurani, orang-orang yang hati, pikirannya dan perilakunya itu mewujudkan isi daripada Al-Quran. Cita-cita yang mulia itu, ya, yang begitu berat sebetulnya, yang kita harapkan bisa terwujud, maka dimulai, ya, dari apa? Orang tua terutama ini, kami yang dititipi amanah mendidik, ya, orang tua yang menitipkan amanah, yang pertama harus sama-sama, terutama orang tua, niat, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat yang benar menitipkan anak atau santri kepada lembaga sekolah tahfiz cendekia adabi ini dalam rangka apa? Menjalankan kewajiban menjadi apa? Atau mendidik dan membekali ilmu agama kepada anaknya, serta mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dibersihkan dari apa? Niatan duniawi, ya. Niatan duniawi itu hafal Quran biar dapat beasiswa, ya. Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk. Quran itu sebagai pedoman hidup, ya, itu supaya ada di hati anak-anak kita, dan ilmu Quran yang dikuasai itu untuk agama Allah, untuk umat nantinya setelah dirinya meramalkan.
ya, bukan untuk tujuan duniawi. Tidak usah dijadikan target. Kalau memang santri anak kita disiplin, ya, rajin, ya, bersungguh-sungguh, nanti hafalannya akan banyak. Dan dengan sendirinya, saya sering di WA pimpinan kampus, pimpinan sekolahan, ada yang mau masuk ke kampus, ada beasiswa tahfiz, ya. Dengan sendirinya Bapak Ibu, tidak usah ditarget menjadi tujuan mencari beasiswa itu, tapi dengan kita memilih jalan hidup bersama Al-Quran, maka kemudahan hidup, ya, utamanya dalam memperoleh ilmu, akses bisa memperoleh beasiswa, dengan sendirinya akan bisa diraih oleh anak kita. Kembali saya tegaskan, niat menitipkan anak kepada sekolah dalam rangka menjalankan kewajiban mendidik dan membekali ilmu agama serta mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita bersedia mengikuti, ya, Bapak Ibu, aturan tata tertib kebijakan sekolah yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Umpamanya ini, kok tanggal merah kok masuk, ya. Kalau sering tanggal merah, Bapak Ibu, hari efektifnya berkurang. Hafalan santri yang baru di berseumur jagung lah, ya, baru belum kuat, itu bisa hilang, ya. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin tidak pegawai negeri, swasta, itu biasanya tanggal merah juga masih masuk kerja. Atas dasar pertimbangan itu dan sistem di sekolah kita itu ada yang mondok. Tentu kalau mondok diliburkan, mau melakukan apa? Malah kita khawatir, ya, santri itu bisa main nanti tidak terkontrol, maka lebih ahsan atau lebih baik masuk. Walaupun kalau keadaan nanti tanggal merah itu dipandang semuanya ingin libur, bisa kita libur. Ini sebagai contoh, sekolah kita ini termasuk hari ini sudah masuk lebih dulu karena sistem pondok, karena kita tahu betapa berat menjaga hafalan, betapa sulit, ya, orang tua di rumah sebagaimana curhat keluhannya, Ustaz, anak saya di rumah suruh murojaah yang lama-lama ini, santri yang lama ini susah, maunya main, maunya HP, maunya nonton TV. Seperti itu kalau berlangsung lama, penelitian membuktikan pasti hafalannya hilang. Ya, oleh karena itu kita tidak berani lama-lama libur, ya. Sekolah kita dalam 1 tahun bisa jadi liburnya cuma 5 pekan. Kalau pemerintah bisa 8 sampai 9 pekan itu selama 1 tahun, ya. Nah, kita lebih memilih ingin kepastian hafalan santri kita terjaga dengan baik. Itu diantaranya mengikuti peraturan sekolah, sehingga apa yang menjadi tujuan di awal tadi, santri-santri nanti bisa berhasil, ya, semata-mata itu, ya, semata-mata supaya mujahadah, ya, upaya ikhtiar yang mendidik itu membuahkan hasil. Caranya seperti itu yang kita terapkan. Kemudian yang ketiga, apabila selama proses pendidikan ini santri ada masalah, ya Bapak Ibu, tolong dipahami betul. Santri kadang potensinya, emosinya tidak terkontrol, nafsu amarahnya dilampiaskan, berantem, ya, berantem, mukul kawannya, ya. Kadang juga yang kelas besar itu diledek, diejek sama yang santri yang kecil. Nah, itu pun juga kadang-kadang begitu. Yang kecil juga kadang-kadang berani, ya, pengalaman yang ada. Maka yayasan menegaskan penyelesaian masalah itu secara kekeluargaan.
Kalau memang terluka, termasuk kalau jatuh ya, guru namanya juga hilaf, bisa jadi kelemahan mengawasi, umpamanya gurunya sakit perut, umpamanya santrinya wudhu, mainan keran di masjid, kerannya puter-puter, nyiram temennya, lalu temennya nggak terima, berantem misalnya. Itu hal-hal seperti itu. Atau dia lari-lari kepleset, jatuh, hujan misalnya, diomongin jangan hujan-hujanan, waktu pulang sering tuh, ternyata hujan-hujanan, kepleset, seleo, atau berdarah. Hal seperti ini untuk penyelesaiannya ya kita obatkan ya. Kalau terjadi berantem diselesaikan di sekolah, tidak boleh sampai kepada polisi ya. Kita ini mendidik tidak bermaksud ingin melukai atau berbuat aniaya ya antar santri. Pasti itu tidak disengaja ya, atau kehilapan pengawasan. Mohon untuk dimaklumi, kita selesaikan melalui BK, guru majelis, pengasuh, dan wali kelas dan kepala sekolah. Kemudian kalau ada undangan mungkin ya bisa menyempatkan waktu untuk hadir silaturahmi. Kalau ada ya, kalau dipandang sudah berjalan koordinasi, komunikasi, sinergi melalui memang banyak, terpaksa kita medianya WA ini Bapak Ibu grup untuk menginfokan hal-hal yang perlu diketahui wali dengan grup atau di chat langsung. Kalau harus dipandang perlu untuk bertemu, nah dimohon untuk menghadiri undangan itu. Kemudian terkait kelancaran Bapak Ibu ya, operasional lembaga ini dengan bersyukur ya apa yang sudah Allah berikan, dan ujian kepada kami yayasan sekolah ini masih memiliki hutang. Karena kita tidak menerima bantuan dari pemerintah, kita murni dari SPP ya, dari wali, dan kalau ada yang berinfak dan berzakat, dan itu tidak ada donatur tetapnya, jadi seadanya. Kotak infak juga Ustaz Nasruddin sudah banyak yang hilang, dan tidak mungkin dengan mudah kita menambah kotaknya. Jadi seadanya itu kotak amal yang kita titipkan di sekolah, di warung-warung untuk menambahi biaya operasional sekolah ini. Sehingga diharapkan untuk pembayaran SPP itu di surat masih tanggal lama, tapi sekarang tahun ini kita bisa merubah. Dulu tanggal 27 sampai tanggal 2 mengikuti jadwal memberikan gaji kepada guru, tapi sekarang kita rubah mengikuti banyaknya yang gajiannya tanggal 1 6 sampai tanggal 7. Jadi ada yang wali-wali yang WA, Ustaz saya gajinya tanggal 5. Ya udah, ini mumpung tahun pelajaran baru, yayasan memutuskan pembayaran SPP mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 setiap bulannya. Dimohonkan bisa disiplin ya Bapak Ibu, karena kita belum punya dana yang menalangi, jadi supaya gurunya bisa tepat waktu. Dan kadang ujian daripada guru juga ada musibah atau apa, kadang-kadang faktanya yang sudah berjalan ini yayasan harus memberikan kasbon juga supaya kebutuhan berobat atau apa bisa tertangani. Kita tidak bermaksud merendahkan, memang begitulah keadaannya. Jadi ketika tanggal yang ditetapkan itu bergeser, dimohon memberikan jawaban ya. Kalau kita berikan informasi ya tanggal 7 belum bisa memberikan
bayaran SPP, mohon diinfokan agar kita cari solusi untuk operasional gaji guru yang berjalan. Kalau telat ya tidak masalah, tinggal diberikan jawaban. Tidak ada istilahnya denda ya, sekolahnya tidak pernah mendenda perawatan. Kemudian berikutnya, Bapak sekalian, jika nanti di bulan Ramadan ya dimohonkan kepada para wali menyalurkan zakat fitrahnya di sekolah ya, membantu yayasan ya dapurnya supaya bisa berjalan. Bila sudah biasa dibagi, sudah biasa di tempat tetangganya atau masjidnya, mungkin santri yang sekolah zakatnya di sini, orang tuanya zakatnya di tetangganya. Tapi tidak kita paksa semuanya, tapi setidaknya ada minimalnya satu dari anggota keluarganya yang untuk membantu. Sebab sekitar 30% pembiayaan operasional sekolah ini dari zakat, infak dan sedekah. Sekiranya Bapak Ibu yang membayar SPP secara penuh, kita sampaikan ada yang membayar 50%, ada yang membayar 25%. Dan kalau ada yang berdoa memang tidak membayar sama sekali. Sehingga Bapak Ibu yang membayar penuh punya pahala mensubsidi ya, membantu santri lain yang Allah takdirkan duafa atau yatim piatu. Jadi keuntungannya sekolah kita memberikan subsidi silang sehingga yang mampu berjuang dengan hartanya, yang kurang mampu ditolong supaya bisa sekolah. Bantuan-bantuan negara yang kadang-kadang Bapak Ibu semua paham, dunia korupsi ya, saya tidak berani menerimanya. Kadang-kadang bantuannya tidak sesuai yang diterima dalam laporannya. Demi menjaga kebersihan lembaga ini dan keberkahan Al-Quran sejak berdiri, sejalannya lembaga ini tidak pernah menerima dari pemerintah. Yang ada donatur tidak tetap, dan dari Basnas ketika baru berdiri selama setahun itu dibantu, setelah itu tidak dibantu lagi. Jika kita disuruh mandiri ya, ceritanya begitu ya, dari pusat Jakarta disuruh mandiri mengembangkan lembaga ini supaya terus berjalan. Jadi kemudian berikutnya seragam yang baru ini pada hari Senin memakai seragam hijau yang TK ya, mulai dipakai. Kemudian Selasa merah. Kemudian ini yang TK ya, biru. Rabu dia hijau polos. Kamis batik. Jumat makan olahraga. Anak TK kalau mau dilatih sholat Jumat, ini yang laki-laki apa sudah bisa tenang apa belum? Kalau anaknya bisa, kita ingin melatihnya, maka orang tua membawakan baju muslim yang koko ya untuk Jumatan. Tapi kalau dipandang belum bisa, nanti masyarakat terganggu dengan kegaduhannya, ya cukup memakai pakaian olahraga, tidak membawa baju koko. Kemudian pada hari Jumat untuk melatih berinfak ini kita minta infak ya, dan ada Jumat berkah. Jumat berkah itu membawa kue ya, atau kalau nggak sempat beli nitip bisa transfer, nggak banyak-banyak ya, secukupnya kemampuan ya. Ada yang transfer 50.000, nanti belikan kue untuk kita latih ya, berderma bersedekah bersama-sama.
Ketemunya satu santri itu 1 bulan sekali, kan Jumatnya ada 4 atau 5, itu nanti cuma sekali Bapak Ibu, nanti kita informasikan pembagiannya. Jadi insya Allah nggak memberatkan. Yang sudah dulunya Bapak Ibu ada wali yang senang bersedekah begitu, belum kita tetapkan, tapi kita antisipasi yang senang sedekah ini, kita khawatir ada yang kurang mampu atau amalannya yang lain yang dipilihnya ternyata berimbas kepada kasih sayang guru yang gak sama. Nah ini yang kita antisipasi Pak. Jadi kalau wali memberikan hadiah makanan kepada guru secara terus menerus tidak sama, akhirnya apa? Guru bisa pilih nasi. Itu yang kita antisipasi, maka kita akhirnya putuskan, kita tetapkan terjadwal sebulan sekali semuanya bersedekah gitu. Ya, kita betul-betul jaga pemberian itu dari wali supaya semua santri ekonominya apapun ya itu sama. Ya, pakai alat sekolah ya. Ada Allah terkait menjemput Bapak Ibu ya. Untuk yang reguler TK pulangnya jam berapa Bu? Iya Bu, kita itu pengen dapat pahala bimbing sholat Bu. Harus sholat zuhur di sekolah, nggak boleh. Ibu telat, tidak ada biaya cas kalau sekolah-sekolah itu juga. Telat jemput kena cas enggak kena. Yang reguler itu pulangnya jam 12.30 karena setelah sholat santri harus mengikuti apa? Pengamalan ibadah, zikir, doa yang itu bagian daripada pembentukan adab beribadah, ya pembiasaan lingkungan ibadah, ya dia terbiasa. Jadi bukan hanya diteorikan, diharapkan. Rasa-rasanya TK pulangnya 12:30 ya ini biasanya jam 11, jam 10. Karena kita pengen santri itu terlatih ibadah. Dan santri yang full day otomatis kelas full day ini meskipun TK itu kita pulangnya jam 16 itu juga setelah zikir. Jadi setelah waktu sholat masuk bisa jadi 5-10 menit baru sholat. Selesai sholat ada sekitar 20 menit yang digunakan untuk berzikir. Kalau asar itu ada zikir sore yang disunahkan untuk dibaca ya. Jadi tidak bisa pulang sebelum selesai itu. Kalau sholat asarnya berubah ya kita tambahannya, kalau setengah 4 tambah 20 menit, maka kita umumkan jam 16 itu pasti sudah selesai. Umpamanya asalnya jam 15.35 ya, tambah 20 menit ya jam 16 sudah selesai. Mohon yang sifatnya seperti itu dianggap kurikulum utama, bukan kurikulum eskul. Pengamalan ibadah itu kurikulum utama. Jadi sikap orang tua, ini pelajaran sudah selesai, susul anak nanti terbiasa tidak disiplin ibadah, dan kita latih di sini untuk berjamaah dan untuk lengkap. Sholat subuh tidak ada setelahnya sholat sunnah ba'diyah. Lalu di syariat diperintahkan zikir pagi. Nah untuk zikir pagi ini karena masing-masing kalau yang full day tentu di rumah, kita akan laksanakan di waktu sholat duha. Jadi santri itu jam 7.30 untuk
ini kan siang subuhnya, jadi kadang jam 7.30, nanti kalau subuhnya malam kita bisa jam 7.15 mulai masuk, nanti diumumkan. Nah, untuk sekarang ini jam 7.30, santri selama 30 menit itu harus sholat tahiyatul masjid, apel pagi, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat duha, kemudian zikir pagi yang disunahkan. Jadi zikir pagi yang subuh itu dibacanya kapan? Ketika masuk sekolah. 30 menit itu kita utamakan santri itu, bahkan sekali-sekalinya ada pensucian jiwa, ada pembacaan ayat-ayat ruqyah untuk penerapan pensucian jiwa. Bapak Ibu, beda anak-anak yang mendengarkan sebelum masuk kelas sudah mendengarkan, sudah membaca ayat-ayat ruqyah lebih mudah dididik, artinya lebih lembut. Selama ini pengalaman gitu, ya. Barulah jam 8 itu masuk kelas masing-masing. Kemudian berikutnya istirahat sampai jam 11. Nanti ada kadang kultum, kadang murojaah jama'i, tergantung ini kalau mau ujian murojaah. Kalau lagi dilatih untuk pengembangan diri, public speaking, santri kultum, ya, di jam 11.30 menjelang zuhur. Setelah zuhur ada kadang salah-salah itu ada taklim guru untuk motivasi, kultum tausiah guru untuk motivasi. Kita supaya tidak bosan karena sekolahnya sampai sore itu, kita coba jadwal itu kadang yang bisa dirubah untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan santri. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang membayangkan ini yang TK itu kok sekolahnya sampai sore itu apa? Sebetulnya yang harus kantor, apalagi dua-duanya ayah ibunya pulangnya jam 16 bahkan lebih kalau macet, ya. Itu santri yang TK itu ada istirahatnya, Bu. Kalau yang Habib ini kan full day, ini Habib ada istirahatnya di pukul 14 sampai asar. Untuk kita paham anak usia TK harus atau lebih banyak kebutuhan tidurnya. Semakin tua kan semakin sedikit kebutuhannya, sehingga sampai 8 jam sehari, ya, berarti itu bisa dipenuhi malam. Kalau mau dibuat agak longgar itu jam 11 itu kan sudah makan. Itu santri itu makan siang, kemudian ya ada salah-salahnya lah dia bermain gitu. Kalau dia senang rehat, kadang baring-baring itu bisa, qailullah istilahnya, tapi tidak lama, ya, bisa 15 menit. Setelah itu masih ada. Kemudian sisi pembelajaran taktis Bapak Ibu, ya. Santri itu rombel belajarnya ini, kalau TK itu saya menetapkan satu guru hanya 5 santri. Maka memang ya seadanya Bapak Ibu, kita tidak harus mentarget sekian santri itu tahun akademik ini hanya sekian, atau SD-nya hanya dapat 1, pokoknya kita tidak memaksakan diri untuk PPDB yang besar-besaran, malah tidak mempromosikan seadanya. Karena bagaimanapun, ya, kalau menurut saya ini pribadi, Ustaz, kalau sudah punya beban operasional berat itu nanti gimana itu, Pak? Kan harus dapat murid sekian, membayar bangunan sekian, lah, untuk gaji guru sekian, itu kayak dipaksa gitu. Sementara kita ini mendidik harus sepenuh hati. Yayasan itu nanti ngeluh, harus cari sumbangan, SPP-nya harus sekian untuk bayar. Itu menurut saya nanti ngeluh. Kalau keberatan itu nanti akhirnya apa bisa ikhlas dan apa bisa dari hati guru, dari hati yayasan itu sampai ke hati santri dengan tekanan atau target yang memberatkan begitu. Ya. Kita pernah ngobrol-ngobrol Ustaz dengan kepala sekolah, dengan yayasan itu. Ustaz, dari santri sekian ini, Ustaz Agung. Ya, dari santri 100. Uang gedungnya misalnya 10 juta, ini kita bisa beli lagi, bangun lagi. Terus bayar dirinya sekian, jadi sisanya kita bisa wisata nanti. Iya kan?
Jadi setahun ini ada sisa untuk anggaran berwisata kemana. Wah, di sekolah ini nggak boleh. Ini sekolah ini amar ma'ruf nahi munkar dakwah. Kalau ada tidak memberatkan, rihlah boleh. Tapi kalau semacam harus, wah, sekolah ini kayak mesin uang jadinya. Oh, nggak bisa. Seperti itu di sini tidak berlaku. Model seperti itu yang akhirnya apa? Mengganggu, ya, mengganggu. Sekolah berubah menjadi mesin produksi uang, ya. Yang uang itu nanti macam-macam. Kalau orang udah punya uang itu keinginannya macam-macam. Bukan nggak boleh punya uang, bukan nggak boleh wisata, tapi lihat keadaan ekonomi, lihat keadaan santri, bagaimana yang bisa memudahkan prinsipnya. Kalau wali sepakat ini duitnya ada sisa berlebih, yuk kenang-kenangan sama guru, silakan, tapi tidak ada paksaan. Bahkan studi itu, lapor studi banding itu kadang-kadang itu ada yang kecelakaan, ada juga provinsi yang melarang. Hal seperti itu ternyata diambil dari perhitungan yang bagaimana kita takut tidak bangkrut sekolahnya itu. Bangkrut itu artinya apa? SPP-nya dapat mungkin 2 juta, bayar gurunya berapa satu kelas selama 1 bulan. Nah itu supaya utuh. Ya, memang lembaga bermutu, berkualitas butuh biaya besar, tapi kita nggak begitu caranya, harus aku gitu ya. Kita kembalikan kepada niatan kita mendirikan lembaga amar ma'ruf nahi munkar, ruhnya dakwah ilallah. Berjalannya ini bagaimana bisa tidak memberatkan. Tadi yang SPP-nya kok sekian? Ya karena Bapak Ibu dianggap mampu, Allah berikan kelapangan rezeki, membantu yang sebagian santri yang apa. Harapan kita kan begitu, yang mampu memang ada hartanya, berjuang dengan hartanya. Yang tidak mampu Allah kehendaki ada orang apa itu supaya dibantu. Begitulah kemudian harmoni kehidupan itu bisa berjalan. Jadi Allah terakhir ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buka tahun pelajaran baru ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan sekolah ini ya, yayasan, guru-guru, pengasuh dan wali santri sampai lulus ya, santri kita lulus dan memperoleh ilmu yang manfaat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.